Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan seorang ibu tunggal yang dihabisi di depan anaknya yang masih balita. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Di kota San Diego yang ramai pada tahun 1988, Diane Lindan menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu tunggal yang berusia 29 tahun. Diane saat itu bekerja sebagai teknisi komunikasi untuk San Diego Transit Corporation. Diane dikenal di antara rekan-rekannya karena ketekunan dan kepribadian yang sangat bersinar. Dia tinggal di sebuah apartemen sederhana bersama putranya yang berusia 2 tahun yang bernama Mark. Terlepas dari tantangannya sebagai orang tua tunggal, Diane menjalani hidup dengan penuh ketangguhan dan harapan. Namun semuanya berubah pada tanggal 2 Mei 1988. Hari itu Diane tidak masuk kerja. Sebuah kejadian yang tidak biasa bagi seseorang yang sangat diandalkan seperti dirinya. Karena khawatir, rekan kerjanya memutuskan untuk memeriksanya ke rumah. Setibanya di komplek apartemen Diane, rekan kerjanya tersebut mendapati pemandangan yang mengkhawatirkan, di mana Mark, yaitu putra Diane yang masih kecil, sedang berkeliaran sendirian di sekitar gedung apartemen. Matanya Mark yang polos tidak menunjukkan pemahaman tentang kekacauan yang sedang terjadi. Karena khawatir, rekan kerjanya Diane itu mencoba memahami situasinya. Diane yang tidak terlihat dan keheningan yang tidak biasa di apartemennya memicu gelombang kekhawatiran. Dengan mengumpulkan segala keberanian, rekan kerjanya tersebut memasuki apartemen Diane hanya untuk menemukan sebuah pemandangan yang akan terukir dalam ingatannya selamanya. Saat itu Diane ditemukan tidak bernyawa. Dia menjadi korban dari serangan yang kejam dan brutal. Singkat cerita, Departemen Sheriff San Diego County dengan cepat tiba di tempat kejadian, di mana para penyelidik menemukan tubuh tak bernyawa Diane yang menunjukkan tanda-tanda pergulatan hebat. Dia telah ditikam beberapa kali di bagian dada dan dipukul dengan benda tumpul. Luka-luka yang menunjukkan adanya serangan yang ganas di bawah kukunya. Para penyelidik menemukan sampel DNA. Helai-helai rambut pun ditemukan tergenggam di tangannya. Bukti lebih lanjut dari pertempuran hidup dan mati yang telah terjadi. Para detektif mewawancarai teman dekat, tetangga dan kenalan Diane hanya untuk mencari tahu motif atau tersangka potensial. Namun, tidak ada yang bisa memahami siapa yang mungkin memendam kebencian sebegitu besarnya terhadap seorang Diane. Hidupnya tampak bebas dari musuh dan lingkaran pertemanannya serta keluarganya merasa terpukul dan bingung. Seiring kemajuan teknologi pada tahun 1980-an yang menandai era di mana teknologi DNA masih dalam tahap awal, meskipun para penyelidik mengumpulkan banyak bukti fisik, mereka tidak memiliki alat untuk mengidentifikasi pelaku melalui analisa DNA. Kasus Diane perlahan-lahan masuk ke dalam jurang kejahatan yang tak terpecahkan. Bertahun-tahun berlalu, keluarga Diane terus berharap bahwa suatu hari nanti pembunuhnya akan teridentifikasi. Mark yang masih balita pada saat kejadian tumbuh tanpa ingatan apapun tentang ibunya. Sampai pada tahun 2000, kemajuan dalam teknologi DNA menghembuskan kehidupan baru di dalam kasus Diane. Para ahli forensik dapat membuat profil DNA dari bukti yang dikumpulkan di bawah kukunya. Ini adalah sebuah kemajuan. Namun sayangnya hasilnya tetap nihil. Semuanya sudah dicoba untuk mencocokkan siapapun dalam database penegak hukum. Profil itu tetap menjadi teka-teki yang tidak pernah terpecahkan. Upaya lain dilakukan pada tahun 2010, di mana kemajuan teknologi memungkinkan para penyelidik untuk mengonfirmasi bahwa DNA di bawah kuku Diane dan rambut di tangannya berasal dari orang yang sama. Namun ketika profil tersebut dicocokkan dengan database Codis FBI, tidak ada kecocokan satupun. Rasa frustasi pun memuncak karena kasus ini tetap tidak terselesaikan. Sampai pada akhirnya, pada tahun 2020, upaya terakhir dilakukan untuk memecahkan kasus ini.
Kali ini, dengan memanfaatkan bidang silsilah genetik yang sedang berkembang, proses ini melibatkan referensi silang bukti DNA dengan database silsilah publik untuk mengidentifikasi kerabat jauh pelaku. Hal ini adalah proses yang sangat rumit yang mengharuskan para detektif untuk mengumpulkan silsilah keluarga yang mencakup beberapa generasi. Setelah melakukan kerja keras yang melibatkan pemetaan 9 silsilah keluarga dan menganalisis hubungan lebih dari 1.300 orang, para penyelidik mulai membuat terobosan baru. Hasil DNA membawa mereka ke Warren Robertson, seorang pria yang namanya tidak pernah muncul selama penyelidikan awal. Sekarang kita bahas sedikit background dari Warren Robertson. Dia lahir di Arkansas dan pernah tinggal di San Diego selama tahun 1980-an. Pada saat pembunuhan Diane, dia tinggal di kompleks apartemen yang sama dengannya. Meskipun tidak ada catatan tentang hubungan dekat di antara mereka, mereka memiliki ketertarikan yang sama, di mana mereka sama-sama menyukai balap mobil dan sering menghadiri acara-acara di El Cajon Speedway, yaitu sebuah arena pacuan kuda tua di California. Robertson tetap berada di bawah radar selama penyelidikan awal dan keluarga Diane tidak pernah mengingatnya. Namun DNA-nya dengan tegas menghubungkannya dengan kejahatan tersebut. Tragisnya, Robertson tidak dapat diadili. Dia telah meninggal dalam kebakaran rumah pada tahun 1999, beberapa tahun sebelum identitasnya sebagai pembunuh Diane terungkap. Ketika para penyelidik menyampaikan berita tersebut kepada keluarga Diane, pengungkapan itu membawa rasa lega yang sangat menyedihkan. Mark, yaitu anak laki-laki Diane yang ditemukan berkeliaran sendirian pada hari pembunuhan itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penyelesaian kasus ini. Mark yang saat ini sudah tumbuh dewasa, dia merefleksikan dampak emosional tumbuh tanpa seorang ibu dan pertanyaan yang masih tersisa tentang kematiannya di saat umurnya masih terlalu dini untuk mengerti apa yang terjadi kepada ibunya di depan matanya secara langsung. Yang dia ingat hanyalah sedikit memori, yaitu dia melihat ibunya sedang tidur dan badannya dipenuhi oleh cat merah. Saudara perempuan Diane juga mengungkapkan perasaannya yang campur aduk. Meskipun ia merasa lega karena akhirnya mengetahui kebenarannya, ia mengakui bahwa jawaban-jawaban tersebut tidak akan pernah bisa menghapus rasa sakit karena kehilangan Diane. Keluarganya merasa terhibur dalam kenyataan pahit bahwa pembunuhnya telah diidentifikasi. Bahkan jika keadilan telah menghindar dari mereka di pengadilan. Kasus Diane Lindan menggarisbawahi pentingnya ketekunan dan inovasi dalam mengejar keadilan ilmu forensik yang didukung oleh munculnya silsilah genetik. Hal ini membawa resolusi pada misteri yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Meskipun hidup Diane secara tragis berakhir dengan tragis, kisahnya tetap menjadi pengingat yang kuat bahwa meskipun menghadapi rintangan yang luar biasa, keadilan tetap bisa menang. Sekian cerita dari seorang wanita yang bernama Diane Lindan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton kasus ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.